sampai nelpon gitu ya, ngebilang nelpon. Saya ini nelponnya 6 menit loh, durasinya itu 6 menit, cuma hanya memperdebatkan kalau cancel harus bilang dulu gitu ya. Cuman saya ya, karena saya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal peraturan terbaru dari Gojek ya. Tapi ini peraturan yang dikatakan oleh konsumen yang memarahi saya gitu. Jadi kita mau ngebahas itu. Cuman sebelumnya ya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya gitu. Dan saya minta kalian juga komen di kolom komentar ya, gimana tanggapan kalian soal aturan terbaru dari Gojek yang saya baru baru tahu gitu ya. Saya benar-benar baru tahu peraturan ini, dan saya nggak tahu peraturan ini benar atau enggak gitu ya. Cuman ini diklaim oleh konsumen bahwa ini adalah peraturan dari Gojek. Oke, nah jadi sebelumnya saya mau cerita ya asal usul kenapa konsumen mengatakan bahwa peraturannya itu seperti itu gitu ya. Jadi kemarin malam ya, malam-malam gitu, malam-malam sekitar jam 8 atau jam jam 9 kurang lah, jam 9 kurang malam gitu ya, malam. Itu saya dapat orderan gosen dari Traveloka ya, Traveloka It. Nah, kalian udah tahu lah pasti kalau misalkan Traveloka itu kan kita yang bawa gitu ya, driver Gojek yang bawa di layanan gosen gitu ya. Nah, posisi saya waktu itu ada di Cibadak. Nah, bagi kalian yang orang Bandung pasti kalian nggak asing kan, di Jalan Cibadak di lampu merahnya saya itu dapat orderan sei sapi di Pajajaran di deket Baladewa lah, sekitar Baladewa gitu ya. Nah, ini kan lumayan ya, jarak jemputnya itu lumayan, ini udah malam, dan tujuannya itu ke atas, tujuannya itu ke daerah Sarijadi gitu, Sarijadi. Saya nggak mau menyebutkan nama juga, saya juga eh, nanti coba tampilin kalau misalkan masih ada ya, karena kemarin saya coba screenshot, cuman saya nggak tahu masih ada atau enggak screenshotannya. Nah, singkat cerita, karena saya pikir, aduh ini ngejemputnya udah jauh, terus nganternya juga ke atas ke daerah Sarijadi. Nah, di atas saya takutnya nanti malah dapet orderan lagi ke daerah Cimahi atau mungkin ke daerah atas, mungkin ke daerah Cibaruga atau mungkin ke Parongpong. Intinya daerah ke atas lah gitu ya. Nah, soalnya saya pengalaman kalau misalkan saya posisi lagi di daerah Sarijadi, itu biasanya saya dapat orderannya itu ke daerah barat atau ke atas, intinya ke daerah Cimahi lah, Kolonel Masturi, ke Cianjuang kayak gitu kan. Sedangkan ini posisinya udah malam, ongkosnya itu kalau nggak salah 11.000. Bayangkan dari Cibadak ngejemput ke Pajajaran, dari Pajajaran nganter ke Sarijadi, ongkosnya 11.000 GoPay. Nah, saya putuskan untuk cancel ya, karena di Traveloka kan nggak bisa chat, daripada saya lama harus telepon terus ini, saya memutuskan untuk langsung cancel gitu ya, cancel. Ternyata setelah cancel saya dapat orderan lagi gosen yang lain gitu ya, gosen yang lain yang ongkosnya itu lebih bagus lagi, sekitar 36.000 gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk narik gosen berikutnya, karena yang satu kan udah saya cancel, yang Traveloka barusan. Tapi belum ada 10 menit saya juga belum ngejemput orderan gosen berikutnya, konsumen dari pihak resto dulu ya, dari pihak resto itu telepon ke saya, nanyain, Pak udah nyampe mana ya, ini dari sei sapi gitu, bahwa makanannya udah jadi gitu ya, Bapak udah nyampe mana. Oh maaf Pak, kata saya jelaskan bahwa orderan ini udah saya cancel gitu barusan, ini malah saya lagi menjalankan orderan yang lain, orderan gosen yang lain. Nah, setelah itu ditutuplah telepon yang dari resto ini. Nah, terus saya menuju ke penjemputan gosen yang saya mau jalankan kan. Di tengah jalan saya belum nyampe ya. Di tengah jalan sekarang dari pihak konsumen yang telepon ke saya. Nah, ini sih yang pokok yang masalah yang mau dibahas gitu ya. Konsumen bilang ke saya bahwa ya intinya konfirmasi, Bapak bener nggak atas nama Miswan gitu ya, driver yang ngambil orderan Traveloka. Kata saya, iya tadi ada orderan masuk, cuman saya udah cancel gitu. Saya malah sekarang lagi menjalankan orderan gosen yang lain. Saya jelaskan seperti itu gitu ya. Dan dari pihak konsumen ini nggak terima ternyata, nggak terima. Loh Pak gitu,
kalau mau cancel lain kali bilang dulu ke saya kayak gitu kan. Nah, di sini saya agak kaget juga gitu ya. Saya selama jadi driver Gojek ya, saya sebenarnya driver yang baru lah. Emang nggak lama-lama banget gitu ya. Ya mungkin baru 5 tahunan di Gojek ini ya. Nah, saya belum pernah nih ada konsumen yang kalau misalkan saya cancel, terus dia telepon, dia komplain bahwa lain kali kalau mau cancel, bilang dulu ke konsumen gitu kan. Saya kan juga ya setengah kaget lah, kaget sih enggak gitu ya. Cuman ya agak kaget juga, oh ada ya yang maksudnya yang sampai nelpon gitu ya, ngambil nelpon. Saya ini nelponnya 6 menit loh, durasinya itu 6 menit, cuma hanya memperdebatkan kalau cancel harus bilang dulu gitu ya. Cuman saya ya karena saya orangnya kan sabar gitu ya, kalem menanggapi hal itu seperti biasa ya. Intinya dia mau nanya apa ya saya jawab gitu ya. Nah, dia nanya, "Pak, kalau misalkan apa peraturannya kan gini, Pak. Kalau misalkan mau cancel, Bapak harus bilang dulu ke saya." Ya saya bilang aja, "Bu, mohon maaf. Selama saya jadi driver itu saya emang lebih sering saya nggak bilang gitu ya, nggak bilang dengan tujuan supaya kalau misalkan saya cancel dapat driver yang lain daripada saya harus bilang ke ibu saya mau cancel lah, ibu harus cancel dulu kan nanti jadi ribet gitu ya. Ribet kan ada sebagian yang emang, Bu, cancel aja dari sana ya, dari sini aja, dari sana gitu kan, sekabar-kabaran. Kalau saya nggak, kalau mau cancel udah saya langsung cancel, nggak banyak omong gitu ya, dengan tujuan supaya ya orderan ini cepat terselesaikan, maksudnya biar dapat driver yang lain itu kan. Nah, itu maksud saya, maksudnya udah bagus kan. Nah, tapi dia tetap ngotot, Pak, ya nggak gitu, Pak, harusnya bilang gitu kan. Kan ada fitur chat kata dia. Nah, saya di sini menjelaskan juga, Ibu mohon maaf, di kita di driver itu nggak bisa chat. Nah, cuman dari pihak konsumen menjelaskan bahwa ada Pak, ada fitur chatnya. Ya udah saya bilang aja, ibu coba chat bisa nggak? Karena di driver kan nggak bisa ya. Gosen Traveloka itu kan kita nggak bisa ngechat kecuali gosen reguler gitu ya. Koreksi bisa saya bila saya salah gitu ya. Tapi setahu saya emang gosen Traveloka itu nggak bisa di chat gitu ya. Benar nggak? Gosen Traveloka, gosen Tokopedia, gosen Halodoc itu kan nggak bisa di chat kecuali emang reguler gitu kan. Nah setelah itu dia kekeh lah intinya, loh terus ini mau gimana ya, mau gimana lagi karena udah saya cancel, masa iya saya mau harus ngejemput, kan nggak mungkin gitu ya. Ngejelasinnya saya masih sabar gitu ya. Nah terus saya juga menjelaskan ya, sekedar ya agak ngasih penjelasan juga ya soal sistem di Gojek, bahwa kalau misalkan driver yang cancel itu secara otomatis nanti sistem bakal mencarikan driver yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ibu nggak usah khawatir kalau misalkan di cancel sama driver A nanti bakal masuk ke driver B. Cuman yang mungkin dikhawatirkan sama ibu ya, saya nggak tahu ya driver apa si ibu ini pakai promo atau seperti apa, kalau misalkan di cancel nanti promonya jadi nggak berlaku atau gimana. Cuman kan ya kita menjelaskan bahwa sebenarnya ya dapat driver yang lain, kecuali kalau misalkan dari driver di cancel, dari resto di cancel, ya udah wassalam hilang gitu kan. Cuman yang setahu saya ini kan saya yang cancel gitu ya. Nah saya jelaskan juga ke pihak konsumen bahwa restonya barusan udah telepon ke saya gitu ya, dan resto ini bilang makanannya itu udah hampir jadi, berarti kan nggak mungkin dong kalau misalkan sampai hilang. Nah saya mengarahkan si ibu ini untuk telepon ke pihak resto untuk menjelaskan gimana situasi, maksudnya makanannya itu seperti apa gitu ya. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan dari pihak resto bilang udah jadi tapi mau di cancel, kan nggak mungkin gitu ya. Nah jadi saya sih mau tanya kepada teman-teman yang mungkin lebih tahu dari saya mengenai peraturan ini, apakah benar ada peraturan terbaru dari Gojek ya di tahun 2022 ini, bahwa kalau kita mau cancel kita harus konfirmasi dulu ke pihak konsumen gitu ya. Saya mau tanya sih, setahu saya gitu ya, kita nggak perlu bilang dulu gitu ya, bahwa kalau misalkan mau cancel ya udah langsung cancel aja gitu ya, supaya mempersingkat waktu gitu ya. Kita kan nggak ada, intinya kalau misalkan nanti ada kayak gini juga buat teman-teman ya, kita jawab aja dengan sopan santun gitu ya, jangan sampai kita malah berkata kasar atau berkata dengan nada tinggi gitu ya. Intinya ya slow aja gitu ya. Cuman ya ini yang saya dari pertanyaan, karena saya belum tahu nih kalau misalkan saya misalkan nanti kalau misalkan mau cancel harus telepon dulu atau harus chat dulu seperti apa gitu ya. Terus pelanggarannya nanti kena tingkat berapa di Tertib Jack gitu kan, kita nggak tahu ya. Oke silakan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian tanggapannya gimana soal peraturan ini yang diklaim oleh konsumen bahwa itu peraturan dari Gojek. Kalau saya sih nggak tahu ya.
Oke, mungkin dari itu aja video kali ini. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu waspada.